dan kuas yang pernah digunakan. Berusia 1800 tahun. Bos, ini pasti palsu, kan? Jangan ngomong sembarangan. Ini barang antik asli yang langka. Kitab Bao Pe Uzi karya Guru Gehong. Bayangkan, Bao Pe Uzi bisa ditaruh di sekolah kita. Ah betean, tolong, kau wanita jalang. Berani-beraninya kau di luar mencukurku. Panggil satpam, cepat. Berhenti. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Tempat apa ini? Bao Pe Uzi, kok bisa ada di sini? Apa itu? Kenapa semua masuk ke kepalaku? Ya, pahlawan. Kau akhirnya bangun juga. Kau tahu, lain kali jangan berani-berani menolong orang, melihat orang lain bawa pisau. Kau juga berani menyerbu. Gimana keadaan cueknya? Orangnya tidak apa-apa, sedang dirawat lukanya di sebelah. Pameran masih buka. Aku ingin melihatnya lagi. Tidak bisa lagi. Pameran sudah ditutup. Barang-barang Guru Gehong semuanya hilang. Hilang. Kemoceng dan Bao Pe Uzi-nya hilang. Hilang semua. Bao Pe Uzi karya Guru Gehong. Yang di museum itu Bao Pe Uzi palsu. Yang asli ada di kepalaku. Kau Hua Tianyu, kan? Keluar sebentar. Aku akan segera mengantarnya. Sedang kuliah di luar negeri. Ke luar negeri. Ibu. Tante. Aku dan Yang Fan, dia. Kau dan dia tidak mungkin. Dia tidak tahu. Kau sendiri seharusnya mengerti. Orang itu dibagi-bagi kelasnya. MAH, jangan begitu. Kenapa kamu keluar sendiri? Maaf. Pasien butuh istirahat. Silakan kalian pergi. Hua Tianyu. Kau urus sendirilah, Bu. Kakek, ada apa? Baiklah, aku segera ke sana. Kakek An. Ada apa ini? Kakek, siang tadi kan masih baik-baik saja. Ayo. Kakek An. Jika kakek mempercayai saya, izinkan saya memeriksa nadi kakek terlebih dahulu. Kakek, ini teman saya dulu di Kuanceng. Murid Profesor Wu Zuorong. Kakek An, nadi ini. Tenang. Dadamu sakit. Tenang. Dadaku sangat sesak. Yi Xuan. Kita sebaiknya segera ke rumah sakit. Ini pasti serangan jantung. Tingkat kematian mendadak sangat tinggi. Kakek, kita langsung pergi ke rumah sakit. Kita langsung periksa. Kakek An, cepat bantu kakek ke tempat tidur. Kakek. Cepat panggil ambulans. Kakek. Tunggu aku sebentar. Aku segera kembali. Yang Fan, Direktur Wang. Bangsal kalian. Kapan menjadi tempat penampungan orang miskin? Orang macam apa ini? Silakan masuk semua. Ibu, jangan selalu bicara seperti itu. Ibu masih membelanya. Nona, tolong bicara dengan lebih sopan. Pacar saya, bukan orang yang tidak beres. Kalin, baiklah. Dia putri dari keluargaan. Dia putri dari keluargaan. Keluargaan kali ini datang ke Tianning City. Para pemimpin sangat mementingkannya. Kenapa kau tidak bilang lebih awal? Bapak juga tidak memberi saya kesempatan untuk bicara.
Dia sudah punya kekasih baru. Lihat apa lagi sih? Tidak berguna. Tianyu. Kita jenguk kakek An, yuk. Ada apa di luar sih? Berisik sekali. Tidak apa-apa, kakek. Kejadian semalam. Yi Xuan sudah memberitahuku. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah melewati jembatan Naihi. Kakek An, Anda memang berumur panjang. Raja Neraka pun tidak berani menjemputmu. Kakak Su Hao, kau datang. Begitu mendengar kabar, aku langsung bergegas ke sini. Kakek An. Bagaimana keadaan kakek? Sudah jauh lebih baik, kali ini berkat Tianyu. Kakek bisa selamat. Aku berhutang budi padamu. Jika suatu saat nanti, kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahuku. Minggir dulu. Kau mau apa? Cepat, cepat. Jarum naga giok 9 putaran, tusukan kelima. Kuatkan Ciku yang sampai. Bangkitkan orang mati. Putuskan reinkarnasi. Dokter. Minggir, minggir. Pasiennya sadar. Tianyu. Terima kasih banyak. Tenang saja. Siapa yang memberi Anda wewenang? Ruang perawatan ini sudah lama kami pesan. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di dalamnya? Ah, tidak. Dengarkan saya. Saya tidak mau mendengar penjelasan Anda. Suruh orang di dalam segera pindah. Bu. Jangan seperti ini. Di mana Kepala Wang? Suruh dia cepat datang. Kepala Wang. Kau urus dulu saja. Tenggorokan. Direktur Lu. Jangan marah ya. Pasien di dalam. Dia baru saja lepas dari bahaya maut. Tianyu. Yang Fan. Ah. Hidup itu harus berani mencoba. Apakah itu yang kau katakan? Ya, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Apakah itu yang kau katakan? Percaya atau tidak, saudara? Tentu saja percaya. Tapi ini, kalau begitu, kita berangkat. Kamu sebelumnya gagal ujian praktik SIM C 3 kali ya? Profesor Wu. Tianyu duduk. Aku punya teman yang punya toko obat. Butuh karyawan. Kamu bisa bantu-bantu di sana. Cari uang saku. Anda sudah repot. Tempat muridku yang paling dekat pintu. Masih kutinggalkan untukmu. Terima kasih, Profesor Wu. Belum juga mengubah sapaanmu. Guru. Mohon terima sujud muridmu ini. Ini hadiah untuk upacara perguruan. Energi spiritual. Tasbih guru. Ternyata bereaksi dengan kitab Bao Pe Uzi. Dengan begitu, penelitian obat bisa segera dibahas. Dan obat baru. Kau tahu. Pil penyelamat jantung RB yang bekerja cepat. Saya tahu. Efek obatnya bagus dan populer di seluruh dunia. Obat ini menggunakan resep obat tradisional Tiongkok. Ada yang lebih baik dari ini. Saya mengerti maksudmu. Hal ini akan kita bicarakan. Nanti dengan perlahan. Aku masih punya satu hal lagi. Tentang pertolongan untuk Tuan An. Aku sudah mendengarnya. Hari ini aku berencana untuk menyuruhmu melihat seorang anak. Anak ini, setelah ayahnya mengalami kecelakaan mobil, kaget sekali. Tidak tertawa. Tidak bicara. Berpegangan erat pada ibunya. Tuan, saya punya ide. Kau ikuti resep ini. Tolong rebuskan ramuan obat Cina untukku. Antar ke hotel ini. Hotel. Kau tidak mungkin sudah memesan, kan? Ah, kukatakan Su Yang Fan sudah pergi. Kau tidak perlu sampai menyerah pada diri sendiri. Kan? Memikirkan apa? Pergilah. Oh iya. Naik taksi saja, jangan mengemudi. Sudah-sudah, aku tahu. Kau pergi saja. Halo, Bu Tian. Profesor Wu yang menyuruhku datang. Oh, iya. Profesor Wu sudah menelepon dan memberitahuku. Silakan masuk. Keadaan umum anak itu. Saya sudah mengerti. Bolehkah saya memeriksa nadinya dulu? Tentu saja. Nanan, kemari. Penyakit ini. Ada satu cara yang bisa dicoba. Tapi berisiko. Semua dokter terkenal di seluruh dunia. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Jadi sekarang,
Cara apapun, aku bersedia mencobanya. Nah, Kak Tian, maafkan aku. Ah, kau melakukan apa? Jatuh dari kuda. Menerima rangsangan yang sangat kuat. Lalu tidak bisa bicara lagi. Kemudian guru Gehong. Di rumah keluarga anak itu, tanpa sepengetahuan mereka sama sekali. Memulihkan kembali kejadian. Jatuh dari kuda itu. Anak itu pun sembuh. Aku tidak bisa merekonstruksi kecelakaan itu. Jadi hanya bisa dari anak, orang terdekatnya. Biar anak itu melihat kejadian paling menyakitkan baginya. Jangan menangis. Kau akhirnya datang. Kakak, kau kenapa? Kenapa kamu datang? Kamu masih ingat aku. Waktu sekolah dulu aku duduk di belakangmu. Jiang. Jiang Jingzeng. Iya. Lama tak jumpa. Kamu semakin cantik. Kalau ketemu perempuan, bicaralah yang baik-baik. Aku masih ingat waktu sekolah dulu. Pernah sekali waktu ikut kemah musim panas di pantai. Tianyu mengintip kamu mandi. Bahkan ketahuan oleh Bibi Liu. Bagaimana kabar kakek kan akhir-akhir ini? Aku datang hari ini. Karena hal ini. Kakek sudah pulih dengan baik. Ini ceknya. Ini keinginan orang tua di rumah. Kita kan teman lama. Ini tidak bisa saya terima. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Tapi, aku jauh-jauh datang ke sini. Tidak mungkin pulang dengan perut kosong, kan? Ayo, aku ajak kamu makan. Anakmu sudah agak membaik hari ini, Tianyu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Tahukah kamu? Selama ini, Nanan tidur nyenyak sekali untuk pertama kalinya. Syukurlah. Aku tambahkan ke dalam ramuan obat Cina. Satu jenis obat lagi, agar anakku meminumnya. Tidak akan terlalu pahit. Kau tahu, Nanan kemarin. Dia sudah memanggilku Mama. Ini hal yang baik. Aku bahkan tidak menyangka, ia pulih secepat ini. Tianyu. Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Men, Kak Man Kiong. Kamu ini ngapain sih? Tianyu. Kalau kamu gak keberatan, kedepannya aku anggap kamu adikku saja. Halo. Ada yang berbuat onar. Ada hubungannya dengan produk kita? Tidak ada. Kita sudah konfirmasi dengan dokter. Baik, saya mengerti. Bawa Yinin masuk. Kalian suruh bos kalian untuk menjelaskan langsung kepada saya. Kalau tidak, tutup saja toko kalian. Saya adalah pemilik toko ini. Lihat saja wajahku ini setelah pakai produk rumahmu. Sebelum ada bukti. Tolong perhatikan ucapanmu. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Hai, semua lihat ya. Kalau suatu saat nanti kalian di sini, kulitnya kenapa-kenapa, bos langsung bilang kalian bicara buruk. Kalau saya bisa membuktikan, bukan masalah produk. Kamu harus minta maaf, kan? Kamu siapa sih? Kamu semalam minum ginseng atau obat-obatan sejenis ginseng. Kulitnya lembab dan panas. Racun panasnya sangat kuat. Hanya dengan tumbuhnya 2 jerawat ini. Tidak bisa dikeluarkan. Racun panas dan lembabmu ini tidak hilang. Besok pagi kau akan mata merah dan telinga sakit. Lalu bagaimana cara mengobati racun panas ini? Maaf. Seharusnya aku tidak asal menyimpulkan penyebabnya, lalu menyalahkan produk. Aku minta maaf. Anda pelanggan Tuan Tian. Tentu saja aku akan menyembuhkan penyakit kulit basah Anda. Anda dokter Tiongkok ya? Zhao Jie. Beliau ini Hua Tianyu. Dia adikku. Aku akhir-akhir ini, wajahku tiba-tiba banyak sekali bercak coklat. Bisakah kau memeriksanya untukku? Tianyu, periksa Bu Zhao. Baik. Tolong periksa aku juga. Semua orang, jangan khawatir dulu. Perkenalkan kepada kalian semua. Dr. Hua adalah murid dari Profesor Wu Zuorong di Fakultas Kedokteran Tiongkok, Universitas Kedokteran kita. Saya sudah meminta Dr. Hua untuk bergabung dengan perusahaan kita, Yixia Qingcheng, sebagai konsultan medis. Mulai sekarang, semua anggota Platinum bisa gratis meminta Dr. Hua untuk berobat. Tianyu. Aku sudah mengatakannya. Kesibukan ini harus kau bantu. Kak Man Kiong. Aku sudah siap naik kapal bajak laut. Baiklah kalau begitu, mulai minggu depan, kau harus datang setiap minggu untuk konsultasi.
Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Aku punya resep obat. Untuk memperbaiki kualitas kulit. Mengenai menghilangkan noda. Mengenai menghilangkan bekas luka. Semuanya memiliki khasiat yang sangat baik. Jika kau setuju, aku ingin meminjam tempat salon kecantikan kita untuk promosi. Tianyu. Aku tentu percaya akan kemampuanmu. Tapi, hasil akhirnya harus kita lihat dulu. Baiklah. Saya bisa langsung kembali mempersiapkannya sekarang. Paling cepat besok sudah bisa saya bawa. Bagus sekali. Besok Rui seharusnya sudah kembali juga. Oh, aku belum cerita ya. Toko ini. Aku buka bersama Yan Ruyu. Dia juga sahabat baikku. Biasanya, dia yang mengurusnya. Anda. Nona. Anda. Nona. Kau berharap aku menjadi nona. Permisi, Anda. Adikku sejak aku masuk pintu. Kalimat ini. Sudah kau tanyakan padaku 2 kali. Apa kakakmu, Man Qiong, tidak memberitahumu? Siapakah aku? Kakak percaya sekali ini padamu. Lalu bagaimana selanjutnya? Kenapa kau memegang pisau begitu saja? Mudah saja. Aku tidak percaya orang lain. Aku hanya percaya diriku sendiri. Oh, iya. Dan juga kakak Manjongmu. Berapa lama lagi ganti obatnya? 6 jam. Kalau begitu, aku harus di sini selama 6 jam. Jika obatnya sudah bekerja dalam 6 jam, kita bicarakan kerjasama. Dia tidak membulimu, kan? Tidak. Suka bercanda saja. Kakimu kenapa luka? Kan gara-gara adikmu yang nakal. Jangan bercanda. Aku kan kenal kamu. Cepat cerita, ada apa? Aku cuma mau uji coba obatnya. Kamu gila. Kenapa kamu sendiri yang coba efek obatnya? Aku pikir kalau obat ini berhasil, aku akan mempromosikannya ke acara TV itu. Maksudmu? Kak Man Qiong. Atau lebih baik kita urungkan saja. Kau akan dipromosikan sebagai perwakilannya. Hanya dengan terkenal, kau baru bisa punya popularitas. Apalagi, kau bisa masuk atau tidak ke acara ini. Masih harus melewati produser. Bolehkah saya menunjukkan ini pada Nona Qi? Nona Qi. Dia adalah ahli pengobatan Tiongkok dari program lain kami. Biarkan Bu Hua memeriksanya. Kalau begitu, saya merepotkan Bu Hua. Kita punya jarum perak. Maksudnya jarum untuk akupunktur. Ada, saya akan mengambilnya sekarang. Akupunktur hanya bisa meredakan rasa sakit sementara. Jika ingin sembuh, tetap harus ke rumah sakit, Guru Hua. Tunggu dulu. Aku masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku percaya kepada Guru Hua. Kilau gelang ini. Sebelumnya memang tidak salah penglihatanku. Jauh lebih baik daripada tadi. Masih belum boleh olahraga berat. Panggil penata rias. Bu Hua, silakan masuk. Mari kita bicara di sini. Bu Hua, kali ini, saya benar-benar berterima kasih padamu. Lalu tentang kejadian Tianyu di episode sebelumnya. Apakah Bu Hua sudah pernah mempelajari audiens kita? Saya sudah mendengar beberapa penjelasan dari Kak Man Qiong. Sebelumnya saya sangat khawatir. Orang awam tampil di acara. Apakah ratingnya akan rendah? Bukannya saya mau membanggakan diri. Tianyu di acara seulas senyum memikat kita. Respon konsultasi sangat bagus. Kok di mana-mana? Bisa melihatmu. Ini juga tempatmu datang. Kok di mana-mana? Bisa melihatmu. Ini juga tempatmu datang. Direktur Lu. Silakan Anda meninggalkan stasiun televisi ini. Direktur Lu. Guru Hua adalah tamu undangan kami. Kalau begitu, cari orang lain untuk menggantikannya. Apa maksudnya ini? Nona Qi. Ini bukan urusanmu. Kau sebagai seorang bintang, seharusnya memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Kalau begitu, karena aku tidak enak mengatakannya, panggil saja kepala stasiun ke sini. Direktur Lu, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ayo, kita bicara di luar. Seorang aktor murahan. Berani-beraninya menggunakan direktur stasiun untuk menekan saya. Direktur Lu, tenangkan diri Anda. Pergi. Di bandara. Saya sudah menghubungi Paman Zhang Anda. Setelah Anda sampai di sana, hubungi dia langsung. Bu. Aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Pikirkan lagi. Apakah masih ada sesuatu yang belum dipersiapkan? Maksudku, aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Ada apa yang terlihat?
Hari itu di rumah sakit. Kau belum melihatnya. Dari kecil sampai besar, aku selalu menurut pada kalian semua. Termasuk kepergianku ke luar negeri kali ini pun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Tidak bolehkah? Tidak boleh. Ibu, aku belum pernah sekecewa ini padamu. Tidak tahu bagaimana kau bisa mempengaruhi putriku. Hua Tianyu, kita tunggu saja. Nonaki. Terima kasih telah membantuku, Tianyu. Kita pergi, Nonaki. Istirahatlah yang cukup. Zilin, kau sejak debutkan tidak pernah punya berita negatif. Kenapa ikut campur urusan ini sih? Tadi dia membantuku kok. Demi orang yang baru sekali ketemu ini, menyinggung orang-orang di stasiun TV. Untungnya semua orang dalam. Kalau ini orang dari pihak lawan, belum tentu. Bagaimana mereka akan menulis berita buruk tentang kita? Tianyu. Namanya Hua Tianyu. Kakak. Mikir apa sih? Suami kakakmu akhir-akhir ini semakin sibuk. Waktunya di rumah juga semakin sedikit. Kak. Setiap hari juga sudah sekolah TK. Kalau kamu tidak ada kerjaan, carilah pekerjaan. Percantik dirimu. Jangan sampai kamu tertinggal zaman. Ya. Lalu, menurutmu, aku seharian di rumah mengurus anak. Mau dandan buat siapa? Kamu tidak takut? Suamiku berpikir, bunga liar di pinggir jalan lebih harum. Jangan ngawur. Suami kakakmu bukan orang seperti itu. Benar juga. Lagi pula, kakakku cantik sekali. Oh iya, Tianyu. Aku dan suami kakakmu akhir-akhir ini ingin punya anak kedua. Jadi ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Beli lagi satu set. Ya sudah beli saja, kata kakak iparmu. Mau cerai fiktif, supaya bisa beli rumah kedua. Bisa hemat sedikit. Tidak boleh. Suaramu pelan-pelan. Ngapain teriak-teriak sih? Aku tidak peduli kamu dan kakak iparku. Bagaimana menurutmu soal perceraian pura-pura ini? Aku sama sekali tidak setuju. Bahan obat lainnya sudah kutemukan pemasoknya. Pabrik obatnya juga sudah kubuking. Kak Ruyu. Kau ini sangat bisa diandalkan. Waktu itu uang, loh. Belum pernah dengar. Kak Ruyu. Aku ingin mengajukan pencairan gaji bulan ini lebih awal. Boleh. Bagaimana? Ini mau pergi. Menyenangkan hati cewek mana sih? Lupakan, aku tidak akan bertanya. Ada kesulitan apa? Katakan padaku. Baiklah, tapi kalau dipikir-pikir. Kau siap? Bagaimana cara menggunakan benda kecil ini sebagai obat? Ini harus meminta bantuan ahlinya. Kau bisa mencoba dengan cara yang kusarankan. Kembali dan coba lagi. Terima kasih, Guru. Apakah kau pernah mempelajarinya sebelumnya? Aromaterapi pengobatan Tiongkok. Pernah mendengarnya? Aromaterapi pengobatan Tiongkok, yaitu memanfaatkan aroma dan khasiat dari tanaman obat Tiongkok untuk mengobati penyakit. Bagi kita orang awam, itu adalah aroma tanaman obat. Bagi orang biasa, belum tentu. Tidak heran, aku sebelumnya punya seorang teman, terus mengeluh tentang salep ini. Baunya terlalu menyengat. Obat ini akan digunakan untuk keperluan komersial. Juga harus mempertimbangkan pengalaman pasien selama penggunaan. Saya hari ini akan membeli beberapa ramuan obat untuk dimasukkan ke dalam salep. Murid yang cerdas. Tuan Guru masih perlu mengingatkanmu. Obat ini, kalau bergabung dengan cicada emas, kau sendiri masih perlu sedikit usaha. Ya, tidak masalah, Guru. Serahkan padaku saja. Zeng. Apakah kita bersaudara? Ya, jika saudara kesulitan, bukankah seharusnya kita maju membantunya? Kata-kata ini agak familiar. Aduh, hari ini kita akan menyelesaikan semuanya. Baik tidak? Baik, tidak mungkin. Hai. Ini putri dari rekan kerja ibuku. Kau panggil dia Kian-Kian saja. Rekan kerja siapa yang begitu langsung? Hanya berciuman saja. Tianyu. Kau salah paham. Kau kira aku salah paham tentang apa? Tianyu. Aku akan menjelaskannya sendiri pada istriku. Kau tahu kan dia sudah punya istri. Rela menjadi pelakor. Tidak ada terjemahan yang tepat, konteks diperlukan. Kalau kamu masih punya sedikit tanggung jawab, aku sarankan kamu segera putus dengannya. Kalau kamu berani menyakiti kakakku dan Tian-Tian, aku pasti akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Kakak, haruskah kita beritahu Kak Tianyin? Kenapa tidak kau katakan? Aku takut kakakku tidak akan tahan. Lagi pula dia masih sangat muda. Aku kenal 2 orang. Mungkin bisa membantu. Halo, tolong selidiki 2 orang ini. Kapan sebenarnya kau cerai dengannya? Kita harus menunggu. Apa kau tidak kasihan padaku? Bagaimana mungkin aku tidak kasihan padamu? Bukankah ini semua demi AGGI? Masalah hak asuh anak.
Dia ibu dari anak kita. Pengadilan akan lebih condong kepadanya. Tapi dia tidak bekerja. Dia sama sekali tidak punya hak untuk membesarkan anak. Ini hanyalah alasanmu. Kau hanya tidak mau meninggalkannya. Bukankah kau sudah memperkenalkan ibuku kepadamu? Lagi pula, dia juga menyetujuimu. Lalu adik perempuannya. Bagaimana kalau dia mengatakannya? Dia tidak akan mengatakannya. Oh, kali ini, Nonaki ikut denganmu. Merekam acara. Dokter Hua, kita bertemu lagi. Nonaki, bagaimana kabar pemulihannya? Berjalan sudah tidak masalah lagi. Kita tunggu acara. Selesai direkam nanti. Baru kita mengobrol lagi ya. Kita hanya punya waktu setengah jam, ya. Halo semuanya. Selamat menyaksikan segmen wawancara berita bintang kreatif. Ritme kehidupan di kota besar. Semakin cepat. Hari ini kita akan membahas para perempuan. Bagaimana bisa sukses berkarir dan tetap terlihat cantik. Mari kita sambut tamu spesial kita hari ini. Qi Zilin. Halo, pembawa acara. Halo semuanya. Dan juga, praktisi pengobatan Tiongkok, Hua Tianyu yang memesona. Bu Hua, mari kita sambut. Halo, pembawa acara. Halo, Nonaki. Halo semuanya, para penonton. Kalian berdua sama-sama pertama kali mengikuti acara kami, ya kan? Zilin, saya ingin bertanya. Apakah sekarang Anda sudah debut? Sudah berapa lama? Ya, kira-kira sudah 3 tahun ya? Saya juga ingin bertanya. Saya melihat Anda. Biasanya pekerjaan juga sangat sibuk, tapi kulitnya justru sangat bagus. Apakah ada rahasia perawatannya? Saya akan berbagi dengan kalian. Dulu saya biasanya, karena alasan pekerjaan, sering berdandan dalam waktu lama. Jadi, menghilangkan riasan dan melembabkan kulit, itu sangat penting. Oh iya, aku setiap pagi bangun tidur, selalu minum segelas air dingin. Nah, Bu Hua, tadi mendengarkan penjelasan dari Zilin, berbagi tentang pola makan sehari-hari. Apakah ada saran yang baik untuknya? Kebiasaan makan Nonaki tidak terlalu baik. Dalam jangka panjang, dia mungkin akan sakit. Benarkah? Ambil contoh kamu. Tadi bilang, bangun pagi, mulai dengan segelas air dingin. Tapi temanku bilang padaku, itu bisa detoksifikasi. Kalau menurut teori pengobatan Tiongkok kami, pagi hari adalah saat tubuh memiliki energi positif yang muncul. Pagi hari, tubuh manusia memiliki sedikit api kecil yang baru saja menyala. Tapi Nonaki, dengan segelas air dingin, langsung padam. Bu Hua, ini terlalu mengerikan. Bangun pagi, minum air hangat saja sudah cukup. Lama-kelamaan, pasti akan masuk angin. Kita bisa melakukan eksperimen kecil. Orang normal, kalau pakai jari telunjuk, menekan bibir. Setelah darah kembali, warnanya akan tampak putih. Kalau lagi masuk angin, warnanya kebiruan. Bu Guru Hua, tolong lihatkan ini untukku. Nonaki, Guru Hua, rekaman acara kali ini sangat lancar. Kalian sudah bekerja keras. Anda juga sudah bekerja keras. Panggil saja aku Zilin. Iya, saya cukup suka gaya presentasi Anda. Nanti kalau ada keperluan apapun, bisa telepon saya. Bu Hua, bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Baiklah. Selain itu biasanya, aku juga kirim resep obat-obatan untuk kesehatan, dan resep makanan saya juga. Kamu sering-sering lihat saja. Kalau begitu, merepotkan kamu ya. Kakak Manjuan. Sebagian besar dari pil kecantikan kulit baru sudah terjual. Ruyu berkata, 2 hari ini masih terus ada orang yang menghubunginya untuk menambah pesanan. Benar-benar luar biasa. Hari ini, Kak Ruyu tidak datang ya. Mungkin di lantai bawah ya. Lagi ngapain? Aduh, kaget aku. Sudah lihat kan? Cepat bantu aku pindahkan. Banyak sekali barangnya. Mau dibawa kemana ini? Aduh, lumayan berat juga. Berpura-pura apa sih? Jangan kamu urusi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Naik mobil. Mau kemana naik mobilnya? Suruh naik mobil ya naik mobil saja. Nenek Su. Ini temanku, Tianyu. Ruyu sudah datang. Saya membawanya untuk memeriksa matamu. Baiklah. Terima kasih. Susah payah. Tianyu, ini Nenek Su. Matanya beberapa waktu lalu, tiba-tiba saja seperti ini. Sudah periksa ke banyak dokter. Sama sekali tidak ada perkembangan. Obat yang sebelumnya diresepkan, sudah Bapak Ibu minum. Sudah. Tapi mata ini, semakin hari semakin sulit melihat. Baiklah,
Izinkan aku memeriksa nadimu dulu. Baik. Sepertinya perlu aku puntur. Aku akan mengambil jarumnya. Silakan. Cuaca panas begini. Kok malah pakai syal? Mataku memang agak kurang baik. Harus dipersiapkan terlebih dahulu. Saat musim dingin tiba, baru bisa kukasih padamu. Tetap saja nenek paling menyayangiku. Nenek, lama menunggu ya. Tianyu. Tunggu. 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 Tadi itu nenekmu. Aku akan menceritakan sebuah cerita padamu. Ada seorang gadis. Saat ia masih sangat kecil, ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Di usia 22 tahun. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. 5 tahun kemudian, dia hamil. Dia berharap lelaki itu akan memberinya sebuah rumah. Tapi lelaki itu menolaknya. Dan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Dia dengan keras kepala melahirkan anaknya. Jadi lelaki itu, aku pun memutuskan kontak dengannya. Kemudian dia melahirkan seorang putri. Saat anaknya berusia 1 tahun, pria yang telah mengkhianatinya itu kembali. Dia berlutut di hadapannya, memohon pengampunan. Perempuan itu luluh hatinya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa pria itu sudah menikah. Pria itu mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Dia menikah dengan wanita itu karena dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarganya. Tidak lama kemudian, istri pria itu membiarkan sekelompok orang menyerbu rumahnya dan rumah suaminya. Merusak semua yang bisa dirusak, sampai hancur. Pria itu pun tak pernah muncul lagi. Wanita itu tidak punya uang untuk menghidupi anak-anaknya. Aku terpaksa menjual tubuhku sendiri. Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah anak-anak mereka. Yaitu dia, kakak tirinya. Dia sengaja mendekatinya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Suatu hari, gadis itu sengaja membuatnya mabuk dan meninggalkan sebuah surat. Surat itu dengan jelas menceritakan semuanya. Dia terpaksa menemukan orang tuanya sendiri. Lalu memverifikasi. Semuanya benar. Lalu dia bunuh diri. Dia menerjang ke depan mobil ayahnya sendiri. Membuat ayahnya sendiri menabraknya sampai mati. Gadis kecil yang kau bicarakan itu adalah dirimu sendiri, kan? Kau begitu berharap gadis itu adalah aku. Kau begitu berharap aku menderita. Benar-benar sia-sia kakak begitu menyayangimu. Kalau tidak, untuk apa kau menceritakan kisah ini padaku? Kakak hanya memberitahumu betapa kejamnya dunia ini. Kakak sedang mengajarimu. Sudah mengerti? Suara desisan. Tangan yang diberikan guru kepadaku ini benar-benar bisa bersinar. Jangan-jangan Tao dan Bao Pei Uzi memiliki hubungan. Ya. Ini. Apa ini? Tulisan tangan ini adalah bagian kedua dari buku Bao Pei Uzi. Tahun. Maksudmu, kita sudah menemukan petunjuk tentang pil penyelamat jantung. Kombinasi obat memang penting. Tapi sebelumnya aku belum pernah mempertimbangkan obat, tingkat kemurniannya. Oh, ini juga merupakan sudut pandang penelitian. Jadi hari ini, saya masih ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Juga bagus, sebelumnya, Profesor Su dan Profesor Wu juga sama-sama meneliti obat ini. Saya minta mereka ikut. Kita diskusikan bersama-sama. Baiklah. Tentu saja baik. Kedua orang tua itu melihatku menerima murid sebaik ini.
Dua orang tua itu pasti iri setengah mati. Bicara tentang guru, kita beri nama obat ini. Bagaimana kalau pil penghidupan kembali? Aku tidak perlu kembali ke Hong Kong untuk sementara waktu. Benarkah? Kenapa? Karena kamu. Serius? Tentu saja benar. Sekalian, membantu perusahaan baru, ya. Kak Su Hao. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Sedang bertemu klien untuk urusan bisnis. Tianyu, lama tak jumpa. Oh iya, Tianyu. Ku dengar, baru-baru ini di pasaran ada yang baru keluar. Pil kecantikan Shenji Yurongdan. Itu hasil risetmu, kan? Iya. Semua berkat bimbingan guruku, berbakat dan muda. Baru-baru ini grup ansi kami akan mendirikan perusahaan farmasi di Tianning. Tidak tahu, apakah kau tertarik untuk bergabung? Terima kasih. Tapi, saya sudah setuju dengan guru saya untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, dan ada penelitian baru. Menggunakan pengobatan Tiongkok tradisional dikombinasikan dengan teknologi pembuatan obat modern untuk mendiagnosis dan mengobati obat penyakit jantung yang tiba-tiba. Oh, kalau begitu, maka aku juga tidak akan memaksa. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Apakah ada yang ingin kau tanyakan? Bukan begitu. Wajahmu. Apakah alergi? Tidak apa-apa. Kau lepas saja. Aku akan melihatnya. Zilin. Kenapa kau datang? Ambil obatku. Bukankah kau bilang manajermu akan mengambilkannya untukmu? Aku hanya ingin jalan-jalan. Berdiam diri di hotel seharian. Sangat membosankan. Baiklah. Tunggu sebentar. Iya. Oh ya, salep yang kau berikan padaku waktu itu. Itu. Beneran ampuh. Benarkah? Ini masih dalam penyempurnaan. Setelah penyempurnaan, nanti akan kukirimkan lagi kepadamu. Kau masih akan membuat obat sendiri. Sebenarnya juga atas petunjuk orang sakti. Orang sakti. Oh ya, benarkah? Seperti dalam novel. Berkelana ke seluruh penjuru negeri. Pengembara yang keberadaannya tak menentu. Imajinasimu itu apa sih? Tuan muda. Saya baru pertama kali datang ke sini. Dan sama sekali tidak tahu tempat ini. Tuan muda. Ada satu hal yang ingin kuminta. Nona muda, silakan katakan saja. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu. Janji seorang Junzi. Sulit untuk ditarik kembali. Membawa banyak sekali barang. Bisakah kau habiskan semua itu? Tentu saja. Kalau sudah lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Saya tidak akan sungkan lagi. Kau makan juga ya? Nih. Zilin. Aku agak lelah. Cari tempat duduk sebentar. Zilin. Aku selalu sangat ingin bertanya padamu. Silakan. Yaitu. Saat kau pertama kali bertemu denganku, kenapa kamu begitu percaya padaku? Aku kurang ingat. Apakah ini penting? Sejujurnya, ini pertama kalinya seseorang. Sebelum aku memeriksa pasien lain, begitu mempercayaiku. Kau nanti pasti akan menjadi dokter terkenal. Ayo. Semoga begitu. Kau tadi menanyakan sesuatu padaku. Sekarang giliranku bertanya.
Silakan. Mengapa kau memilih menjadi dokter Tiongkok? Mungkin karena terpengaruh oleh orang hebat ya? Sebenarnya banyak sekali alasannya. Aku selalu merasa pengobatan Tiongkok sangat mirip dengan pengembara di zaman dahulu yang melihat ketidakadilan, lalu membantu orang yang membutuhkan. Dokter Sakti, kau masih punya mimpi dunia persilatan? Ya, tapi kurasa, kalau kau hidup di zaman dulu, pasti kau akan menjadi seorang pahlawan yang berani membela kebenaran. Kalau begitu menurutmu, kau di zaman dulu, pasti wanita cantik yang membuat orang menginginkannya. Sangat-sangat. Cih. Apanya yang bagus? Tentu saja bagus. Kau kan bintang besar, disukai banyak orang. Termasuk aku juga. Tentu saja termasuk. Aku penggemarmu loh. Lagi pula aku juga ngikutin webo kamu. Lagi pula juga, maksudku. Kamu suka aku, kan? Lihat, kamu sampai ketakutan. Kamu tunggu aku di sini. Jangan buka mata, tutup matamu. Jangan buka mata, ya. Baiklah, kau berjalan pelan-pelan ke sini. Maju terus. Untukmu. Siapa di atas sana? Siapa yang menyalakan kembang api di atas sana? Turun. Satpam. Lalu bagaimana? Lari. Oh. Di sana. Cepat. Pelan-pelan. Tunggu aku. Cepat, cepat, cepat. Pelan-pelan. Cepat. Ke sana. Atapnya sudah kosong. Sudah pergi. Seharusnya sudah pergi. Sini. Minum air madu sedikit, untuk menghilangkan mabuk. Zilin. Apa kamu suka dokter Tiongkok itu? Qiang Ge. Di antara laki-laki dan perempuan, tidak mungkin hanya sebatas persahabatan saja. Aku belum begitu mengenalmu. Rasanya sih. Dia berbeda dengan yang lain. Mereka yang ingin mendekatiku. Semua berbeda. Kebaikannya padaku. Aku merasa sangat wajar. Bagaimana menurutmu? Aku ya. Malam ini. Sangat senang. Ini detektif swasta. Data yang kubawa kembali. Benar juga. Kedua keluarga itu, awalnya memang bertetangga. Kemudian, Wang Qian pindah bersama orang tuanya. Setelah lulus, dia kembali bekerja di Tianning. Mereka berdua baru saja berhubungan kembali. Kalau begitu, kedua orang tua mereka saling mengenal juga. Konon katanya, tadi malam saat makan malam, dia membawa Wang Qian pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya selalu tidak menyukai kakakku. Kakakku menikah dengannya. Memang sudah banyak mengalami penderitaan. Kakak. Ada satu hal lagi. Kau akhir-akhir ini menyinggung perasaan seseorang. Tidak ada. Detektif swasta memberitahuku. Baru-baru ini ada orang yang mencari informasi tentangmu. Izinkan aku mengingatkanmu. Hati-hati. Tianyu, aku sedang mengalami masalah di sini. Bisakah kau membantuku? Berita panasnya menyebar terlalu cepat. Sekarang wartawan, fans, paparazzi, semuanya menunggu di depan pintu. Kakak, maaf ya. Aku sudah menyusahkanmu. Foto-fotonya sudah kujual ke perusahaan saingan. Siaran pers kita sedang dibuat. Kita sekarang tidak bisa gegabah. Tapi menunggu di sini. Nanti ketinggalan pesawat.
Tidak bisa pergi. Itu akan lebih merepotkan. Zilin, Tianyu. Kau akhirnya datang. Maaf ya. Tetap saja merepotkan kalian. Zilin, aku penggemarmu. Bolehkah aku minta tanda tangan? Maaf ya. Sebelum pesawat lepas landas, masih ada 4 jam lagi. Waktu kita sudah sangat mepet. Begini saja, aku punya ide. Xiao Jiang. Mungkin kau harus sedikit bersabar. Kamu, dan Yishuan. Kalian ganti baju Zilin. Kita bagi 2 jalan. Keluar dari pintu utama. Zilin, kamu ganti baju petugas. Diam-diam menyelinap keluar dari pintu belakang. Bos. Bisakah kau sedikit menjaga imageku di depan cewek? Tinggalkan sedikit citra untukku. Xiao Jiang. Pengorbananmu terlalu besar. Nanti aku beri kau tanda tangan. Pasti akan kukasih padamu. Bagaimana kalau kita bertukar WeChat? Ya. Jangan terlalu macam-macam. Bercanda saja tidak boleh. Kalau begitu, kita akan mulai bertindak. Wah, Qi Zilin. Aku suka kamu, Zilin. Aku akan selalu mendukungmu. Zilin, permisi. Maaf ya semuanya. Permisi. Zilin di mana? Ini bukan Zilin. Suruh Zhao Yanting datang ke kantor saya sebentar. Tuan Su, Anda mencari saya. Silakan, duduk. Sudah berapa tahun di perusahaan ini? Ini. 6 tahunnya. Karyawan senior. Setia. Berkompeten. Terima kasih, Pak Su. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Grup akan berada di Tianning, tentang mendirikan perusahaan baru. Kau tahu kan? Tahu. Tadinya, aku ingin mengajakmu bergabung dalam timku. Tapi sekarang terjadi hal seperti ini. Bagaimana ya? Bapak Su, saya. Bagaimana ini? Bapak Su, saya. Saya terhadap masalah ini tidak ambil pusing. Saya dalam memilih orang, yang utama adalah kemampuannya. Hanya saja, jika dia bisa memberikannya padaku, dia juga bisa memberikannya pada orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Apakah Hua Tianyu? Kau kenal dia? Dia adik ipar saya. Tidak heran. Singkatnya, bagaimanapun pilihanmu, saya harap kau segera menyelesaikan masalah ini. Saya tidak ingin memiliki bom waktu di dekatku. Saya akan segera mengurusnya sampai bersih. Inilah orang yang kupilih. Aku datang ke Tianning, tapi harus membawa kalian mencapai hasil. Oh iya, Tuan Su, ku dengar. Hua Tianyu akhir-akhir ini sedang meneliti pengobatan tradisional Tiongkok yang baru. Aku khawatir dia akan mempengaruhi pasar perusahaan baru kita. Pengobatan Tiongkok tidak akan bertahan lama. Tapi ku dengar, dia dan 2 bos dari seketika jatuh cinta memiliki kerjasama. Kalau begitu, agak menarik. Yan, pemilik wajah yang menawan, tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Oh ya, pabrik obat setempat, kamu kenal, kan? Obat baru yang sedang diteliti, sudah hampir memasuki tahap akhir. Jadi akhir-akhir ini, aku harus selalu berada di sekolah. Urusan ramuan kecantikan, tolong repotkan Kakak Manjuan untuk menguruskannya. Obat baru apa? Tidak membawanya, dan kaya bersama kakak. Tidak ada. Obat. Belum sampai tahap produksi. Utang piutang. Kalian siapa? Urusanmu apa? Kami mencari pemilik pabrik obat Muksin. Saya adalah. Kau pemiliknya. Baik, bos sebelumnya berhutang uang kepada kami. Kabur. Karena kau adalah bosnya sekarang, maka kami akan menagihmu. Kalau tidak membayar,
Kami akan merusak toko MU. Dia kabur? Kenapa kalian tidak melapor ke polisi saja? Pabrik obat saya sudah berapa lama buka? Mau ngapain ribut-ribut di sini? Siapa yang tahu kalian? Apakah satu kelompok? Berhutang. Bayar hutang. Saya lihat siapa yang berani macam-macam. Itu namanya melanggar hukum. Menggertak siapa? Serang. Kau bajingan. Serang mereka. Suara tidak jelas. Jangan bergerak. Saya sudah meminta Kaman Kiong untuk menghubungi polisi. Bunuh mereka. Punya. Berani melawan. Berani memukul ibu ini. Cepat pergi. Kejar. Lepaskan aku. Kakak Ruyu. Mundur. Sekarang sudah bisa dipastikan. Orang-orang ini dihasut, baru menyerang kita. Pimpinannya sudah dikendalikan polisi. Lalu alasannya belum diinterogasi. Tapi jelas ini direncanakan. Kita punya CCTV. Sepertinya ada. Ayo, kita lihat. Dia. Siapa? Kakak iparku. Ah, dia selingkuh. Dia mau cerai sama kakakku. Aku pernah berkonflik dengannya. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Ai. Aku yang menyusahkan Kak Ruyu. Terlihatnya, Ruyu benar-benar menganggapmu sebagai teman. Sebenarnya, Ruyu juga pernah menyelamatkanku seperti hari ini. Menyelamatkanku. Saat itu, Ibu Ruyu sudah meninggal. Aku ingin memberinya uang untuk membantunya. Maka, kami berdua hemat dan bekerja keras bersama. Bekerja paruh waktu bersama. Lalu menjadi teman baik. Kau begitu lagi. Ini bukan karena menyukaimu, lalu seperti ini. Benar. Kita harus memajukan rencana. Ada apa? Jangan banyak tanya. Besok suruh ibu menjemput Tian-Tian. Sisanya, lanjutkan sesuai rencana semula. Tian-Tian, cepat bangun. Nenek akan menjemputmu. Aku mau bersama ibu. Tapi nenek bilang, ia merindukanmu. Ia ingin menjemput Tian-Tian untuk tinggal beberapa hari. Baik, ya. Mama di rumah, menunggu kamu pulang ya. Pinter banget. Ayo. Ih, baik. Enak. Lain kali mama beli lagi untukmu. Tunggu sebentar, pergi ke sofa sana. Tunggu Bibi. Aku ke resepsionis dulu ambil kartu kamar ya. Iya. Itu informasi saya. Kamar yang saya pesan. Nak. Kamu sendirian di sini. Nak. Kamu sendirian di sini. Kalau begitu, aku akan membawamu mencari ibumu. Tian-Tian. Orangnya mana? Tian-Tian. Ah. Kau sudah pulang. Ibu baru saja menjemput Tian-Tian. Aku tahu. Aku menyuruh ibu untuk menjemputnya. Kenapa? Tianyin. Kita bercerai saja. Aku tahu. Seharusnya aku memberitahumu lebih cepat. Aku takut menyakitimu. Kau memilih untuk meninggalkan keluarga ini. Benarkah? Kita memang tidak cocok saja. Aku sudah tahu semuanya. Kau tahu apa lagi? Selalu saja berpikir macam-macam. Aku sudah tahu sejak lama. Aku sudah memperhatikan sejak lama. Hanya saja aku tidak menyangka. Kita ini sudah suami istri. Kau ternyata takut aku terus mengganggumu. Membohongiku dengan alasan cerai palsu untuk beli rumah. Bukan seperti yang kau pikirkan. Rumah itu untukmu. Aku hanya menginginkan Tian-Tian. Kalau begitu,
Tidak perlu banyak penjelasan lagi. Mari kita berpisah baik-baik. Soal hak asuh anak. Pengacaraku akan menjelaskannya padamu. Jaga diri baik-baik. Kalau begitu, aku akan membawa Tian-Tian pulang dulu. Kakak, jangan khawatir. Ayo, Tian-Tian. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tianyu, kenapa Tian-Tian ada di sini? Kakak, tidak apa-apa kan? Kenapa dia ada di sini? Dia tertidur pulas. Kakak jangan khawatir. Apa kau sudah tahu? Dia sudah memberitahuku. Apa kau takut aku tidak bisa menerimanya? Jadi dia tidak berani mengatakannya padaku. Kurasa dia akan berubah pikiran. Kau terlalu mengharapkannya. Dan terlalu meremehkan kakakmu. Tianyu. Aku mau cerai. Aku akan membawa Tian-Tian meninggalkan rumah ini. Petinggi sepakat untuk memecatmu. Memecatmu. Tapi, Tuan Su, kau harus memikirkan solusi. Kau harus membantuku. Singkatnya, Nona An bersikeras memecatmu. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Su, kau harus membantuku. Awalnya kau tidak mengatakan seperti itu. Tuan Su, Satpam, Tuan Su. Awalnya, kau tidak mengatakan seperti itu. Kau harus membantuku. Satpam, Tuan Su, kau harus membantuku. Kau harus memikirkan jalan keluarnya. Tuan Su. Kau ngapain? Lepaskan aku, Tuan Su. Kau tega mengkhianatiku setelah aku membantumu. Kau bukan manusia. Su Hao, kau bukan manusia. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau urus. Masih ingin menyeretku juga. Kian-Kian, bukalah pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Kian-Kian, aku tahu kau ada di dalam. Wang Qian, aku sampai mau bercerai karenamu. Kau tega berbuat seperti ini padaku. Yang utama tetaplah yang utama. Pelakor tetaplah pelakor, minggir. Pergi kau. Aku tak mau lagi bertemu denganmu. Wang Qian. Kenapa kau harus berkelahi dengan Xiao Yanting? Karena dia telah menyakitiku, kakakku dan Tian-Tian. Aku tidak tahan lagi. Urusan di kantor sudah kuselesaikan. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani menggunakannya. Yisuan, jangan ikut campur urusan ini. Tianyu, aku juga benar-benar memikirkanmu. Aku tidak tahu dia masih akan melakukan hal bodoh yang nekat seperti apa lagi. Tapi aku khawatir padamu. Yisuan, aku tidak ingin kau terlibat di dalamnya. Lihat aku sekarang. Aku minta maaf kepada kakakku. Aku tidak bisa melindungi Tian-Tian. Aku tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Tunggu aku lagi, ya. Aku akan membukakan pintu. Siapa ya? Tianyu. Fan. Kenapa kamu pulang? Jadi, kamu memilih dia. Benar kan? Aku sudah berjuang untuk kita. Banyak kesempatan. Kami memang. Kalian ngobrol dulu saja. Aku akan turun menunggumu. Kau tidak perlu menghindar. Kau tidak punya apapun yang tidak boleh kau dengar. Baiklah. Aku mengerti. Haruskah aku pergi menjenguknya? Yang lalu. Biarlah berlalu. Dia seharusnya menemukan orang yang tepat. Orang yang cocok. Belajarnya tidak diurus. Kau kembali ke negara sendiri untuk apa? Lagi-lagi karena Hua Tianyu. Benarkah, Xiao Fen? Jawab aku. Aku melihat kabarnya di internet. Aku khawatir padanya. Maka aku langsung kembali. Tapi dia sudah punya orang lain. Aku sudah lama memperingatkanmu tentang dia. Aku membenci diriku sendiri. Aku tidak pernah berani. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Kau selalu
mengendalikan hidupku. Direktur Lu orang yang cerdas, musuh dari musuhku, adalah temanku. Anda pasti, saya mengerti maksudmu. Lalu, tujuanmu apa? Semata-mata untuk mendirikan perusahaan baru, dan menyingkirkan pesaing. Selain itu, aku tidak percaya pengobatan Tiongkok bisa mengandalkan beberapa ramuan herbal untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai perusahaan farmasi, kami bertanggung jawab kepada publik. Keuntungannya, untuk menunjukkan itikat baik kami. Semampu kami. Syaratnya terserah Anda. Apa rencanamu? Opini publik adalah senjata terbaik. Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Anda seharusnya lebih mengerti daripada kami. Opini publik adalah senjata terbaik. Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Anda seharusnya lebih mengerti daripada kami. Kamu tidak istirahat dengan baik di rumah. Kamu kesini ngapain? Kangen kamu? Sih, jadi langsung datang ke sini. Jangan bohong. Aku masih belum tahu kamu. Cepat duduk. Kenapa? Ketemu kakak perempuan. Siapapun tidak. Kakak Rui. Maaf, kamu minta maaf sama aku untuk apa? Orang-orang itu tadinya memang, dia datang untukku. Bisa membahayakanmu. Sudahlah. Paham. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah. Kalau tidak, langsung saja berikan sahammu padaku. Kakak juga tidak serakah. 50% saja sudah cukup. Tidak masalah. Man Qiong. Lihat, kan? Ini memang pantas disebut orang yang menyelamatkan saya dan membuatku cantik jelita. Anak bodoh. Bercanda. Sama aku masih sungkan. Ngomong saja langsung. Produk baru kami. Ingin mencari juru bicara. Oh, apakah itu yang pernah aku pakai terakhir kali? Baiklah. Asalkan ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi biaya endorse-nya. Dana mereka perlu diputar. Mungkin harus ditunda sementara. Begini saja. Apakah kamu punya uang 1 yuan? Ada. Ada apa? Baiklah. Uang bayaran iklanmu sudah kuterima. Ingat minggu depan. Kirim kontraknya. Oh iya. Jangan lupa kamu masih berhutang. Makan malam padaku. Kau ingin bertemu Tian. Tianin, aku tahu aku salah. Tapi manusia bukan orang suci. Bagaimana mungkin tanpa kesalahan? Aku akan berubah. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku dan Tian sekarang sudah cukup bahagia. Lebih bahagia lagi, kepala akan pusing. Jika kau ingin bertemu Tian, karena ingin menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, aku tidak akan menghalangimu. Tapi saat kau menyakitiku, semuanya sudah berakhir. Tianyin, aku salah. Beri aku kesempatan untuk mencintaimu lagi. Bisakah? Tian tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yang dia butuhkan adalah kau hanya mencintai dirimu sendiri. Aku sudah mengenalimu. Jika kau diberi kesempatan lagi, kau tetap akan meninggalkanku. Tianyin. Man Qiong. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet langsung muncul gelombang keraguan terhadap obat tradisional Tiongkok. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet langsung muncul gelombang keraguan terhadap obat tradisional Tiongkok. Ada apa? Saya lihat dulu. Lihat ini. Karena melewatkan waktu pengobatan, menyebabkan cacat seumur hidup. Dan ini lagi, salah mengambil obat. Kondisi memburuk. Rusak. Kok stasiun TV, ikut-ikutan ramai juga ya? Iya. HMPH. Ini kan Tuan Su. 2 wanita cantik, lama tak jumpa. Tuan Su, hari ini kok ada waktu luang? Ke tempat kecil seperti kami. Maka saya akan langsung terang-terangan. Hari ini saya ingin mewakili Ansi Group. Mengambil alih perusahaan Bapak Ibu, produk baru yang diluncurkan. Tuan Su, akhir-akhir ini apakah tidak punya waktu untuk online? Bagaimana maksudnya? Opini publik saat ini tidak ramah terhadap pengobatan Tiongkok. Benar sekali. Itulah sebabnya aku sengaja mengajukan akuisisi ini. Aku dan Tianyu secara pribadi adalah teman baik. Ada apa ini? Pak Tian seharusnya tahu. Memang ada hubungan lama. Baik itu karena kebaikan hati, atau karena kepercayaan terhadap Tianyu, secara perasaan dan logika. Aku juga ingin membantunya. Tuan Su, kau juga seharusnya tahu, produk kita ini dikembangkan oleh Tianyu. Dia sekarang tidak ada. Bagaimana kalau kita tunggu dia kembali, lalu kita diskusikan lagi? Baik. Kalau begitu saya permisi dulu. Sama-sama.
Ini tulus ingin membantu. Atau main perasaan saja. Kalau begitu hanya bisa bertanya pada Tianyu. Lulin. HMPH. Tianyu. Ada satu hal. Mungkin kita telah mengabaikannya. Apa yang kau maksud? Dari mana kau mendapatkan ini? Kantor Su Hao. Ternyata selama ini yang diam-diam menyelidiki saya adalah dia. Sebelumnya, Xiao Jiang juga sudah bilang ke saya, ada orang yang selalu menyelidiki saya. Saya juga penasaran. Su Hao sampai bersusah payah seperti ini. Akhirnya apa sih? Tidak mungkin kamu, kan? Tidak mungkin. Su Hao tahu kepribadian saya. Dia tahu. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pikirkan lagi. Kita kembalikan padanya. Sudah menceritakan sesuatu. Baik. Saya segera datang. Ada apa? Aku akan mencari Xiao Jiang sebentar. Xiao Jiang. Aku X. Kau berkelahi dengan siapa ini? Bos, tolong bantu saya. Tolong bantu saya menemukannya. Ceritakan dulu padaku. Kau berkelahi dengan siapa? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Kang Kyung-jung. Dia harus mati. Mati atau tidaknya bukan kamu yang menentukan. Ceritakan dulu kejadiannya padaku. Maaf. Jangan bicara seperti itu padaku. Omongan yang tidak penting. Apakah ada hubungannya dengan Huo Zhenghua? Bos. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Li Hong. Dia sama sekali tidak tahu. Li Hong dan pria brengsek itu sudah bersama selama bertahun-tahun. Terus-menerus berkorban. Sering bekerja lembur untuk membiayai pria sampah itu. Sewa rumah dan biaya hidupnya. Akhirnya dia malah mengatakan pada Li Hong, lanjutkan bicara. Katakan padanya, aku tidak pernah menyukainya. Dari awal sampai akhir hanya memanfaatkannya. Sekarang pria itu akan pergi kuliah S2. Sudah menemukan pria kaya baru. Lalu akan meninggalkannya. Kau sudah mencarinya. Dia tidak akan berani lagi mengganggu kamu. Jing Zheng. Maafkan aku. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan salahkan dirimu. Aku menyukaimu. Bos, aku belum pernah meminta sesuatu padamu. Kali ini kau harus membantuku. Li Hong. Mengapa kau menghindar dariku? Aku sama sekali tidak pantas disukai siapapun. Kau pantas. Kau selalu pantas mendapatkan yang terbaik. Salahku karena tidak cukup menjagamu. Salahku karena kurang berani. Seharusnya aku mengatakannya lebih cepat. Seharusnya aku menyuruh pria itu pergi. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Jing Zheng. Kau membuatku menjadi berani. Nanti aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Percayalah padaku, ya. Bagaimana pertimbangan kedua bapak ibu? Kami juga terus tidak bisa menghubungi Tianyu kemarin. Karena bapak ibu adalah rekan bisnis Tianyu. Maka saya rasa Tianyu akan mempertimbangkan pendapat kalian berdua. Akuisisi bukanlah hal kecil. Saya rasa Tuan Su tidak perlu terburu-buru. Ini menunjukkan bahwa saya tulus ikhlas ingin melakukan hal ini. Saya mendengar, karena opini publik baru-baru ini, pabrik obat baru juga mengalami beberapa hambatan. Jika tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu, denda wan prestasi juga merupakan angka yang tidak kecil. Tuan Su menanyakannya, cukup jelas sekali. Tuan yang tak perlu begitu waspada terhadap saya. Saya lebih mempertimbangkan. Tetap pada, ini adalah obat baru yang dikembangkan Tianyu. Terima kasih banyak. Obat baru, terima kasih banyak. Tianyu sudah datang. Bagus sekali. Kalau begitu kita sepakati seperti ini saja. Tetap saja kakak Su Hao, kamu memang berpikiran jauh ke depan. Kau telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Apa maksudmu? Membawa Zhao Yanting ke salon kecantikan. Dalang dibalik keributan itu adalah kamu, kan? Aku tahu kamu dan Zhao Yanting memiliki beberapa masalah. Tapi ini tidak membuktikan apapun. Kau tahu aku dan Zhao Yanting punya masalah. Gunakan dia sebagai pengalih perhatian. Alihkan perhatian semua orang kepadanya. Kau juga menyelidiki aku. Kau tahu ibu mantan pacarku bekerja di stasiun televisi. Jadi kalian bekerja sama untuk menekan kami.
Sekarang dengan dalih bantuan, ingin membicarakan akuisisi. Tujuanmu sebenarnya apa? Logikanya sangat jelas, tapi itu hanya imajinasimu. Tianyu, kita tidak punya masalah apapun. Kenapa kau melakukan ini? Mencurigaiku, ya. Seandainya bukan karena menemukan data-data ini. Kurasa aku tak akan pernah menyangka, Kak Su Hao, kau orang seperti ini. Benar. Kalau bukan karena menemukan data-data ini. Mungkin aku selamanya tidak akan pernah menyangka, Kak Su Hao, kau orang seperti ini. Ini adalah milik Yishuan, yang kulihat di kantormu. Dan kau menyelidiki aku. Sama seperti yang baru saja kukatakan, sangat sesuai. Bukankah ini semua sudah cukup menjelaskan sesuatu? Aku ingin tahu alasannya. Alasan apa? Kau menyakiti orang-orang tak berdosa ini. Alasannya apa? Tidak ada yang tak bersalah. Maksudmu Zhao Yanting tidak bersalah, Lulin tidak bersalah, atau Hua Tianyu yang tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan Luka Ryujie? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Hua Tianyu. Semua itu karenamu. Tianyu, apa salahnya dia? Sialan. Tabib Tiongkok itu harus mati. Saat aku diadopsi kakek An, aku sudah menjadi yatim piatu. Menjadi yatim piatu. Semuanya gara-gara tabib Tiongkok. Waktu kecil, ayahku sakit dan pergi ke tabib Tiongkok. Dokter Tiongkok tradisional mematok harga selangit. Keluarga kami menjual semua harta benda, baru bisa mengumpulkan uang untuk pengobatan. Tetapi tidak ada kemajuan. Akhirnya mereka menyerah dan mengatakan tidak bisa disembuhkan. Lalu menyuruh kami pergi ke rumah sakit. Ayah saya karena berobat terlalu terlambat. Usaha pertolongan medis gagal dan ia meninggal. Kau juga tahu. Kakek saya diselamatkan oleh pengobatan Tiongkok. Kau masih ingatkah, mengapa kakek mendirikan pabrik obat-obatan? Menyelamatkan nyawa manusia. Barulah bisa menumpuk kebajikan. Ya. Tapi bagaimana dengan ayahku? Padahal dia bisa diselamatkan. Kenapa harus menunggu sampai menit-menit terakhir? Kau menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak lebih cepat membawa ayahmu ke dokter barat. Kau sendiri yang tidak bisa melepaskannya. Masalah hati ini. Sejak kakek menyerahkan aku pada Tianning, dia sudah tidak tenang memikirkanmu. Kakak Su Hao. Sudah waktunya kau merasa lega. Ah, jangan bergerak. Cepat, hubungi polisi. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Kenapa kalian semua bersikap seperti penyelamat? Kau benar. Aku sudah merencanakannya. Ini bukan hanya tentang resep kecantikan apapun. Yang ingin kulihat adalah perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok kalian. Sedikit demi sedikit, ku terjangkal. Jika kalian berhasil mengembangkan pil jantung baru, misalnya, itu hanya akan membunuh lebih banyak orang. Lepaskan dia dulu. Hua Tianyu. Sekarang aku bertanya padamu. Jika aku menyakiti Yishuan, bukankah aku seharusnya mendapatkan hukuman yang seharusnya kudapatkan? Kau akan mendapat lebih banyak daripada hukuman yang seharusnya kau terima. Jauh lebih banyak. Lepaskan dia. Tabib tradisional itu membunuh ayahku. Kalian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyalahkannya. Mengapa? Nyawa ayahku. Bukankah itu takdir? Kakak Su Hao, diam. Kakak Su Hao. Kakekmu menunggumu pulang. Tolong segera pergi. Kau pun ikut campur urusanku. Hai. Direktur Lu. Kau bukan lagi Direktur Lu. Kau menerima suap, penyalahgunaan wewenang, membuat opini palsu secara sengaja tentang pemecatanmu. Sudah diumumkan ke seluruh Taiwan. Song Yao. Berbuat baiklah, sisakan sedikit kebaikan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku memberimu waktu yang cukup untuk membereskan barang-barangmu. Oh ya, aku juga harus bersiap. Tianyu dan yang lain-lain kali. Garis besar acara ini. Minum air. Kau setelah angkat telepon, terus diam saja. Tidak juga, masih berpikir tentang masalah Su Hao. Dia hari ini sudah dijemput kakek kembali ke Hong Kong. Kakek An mengatakan apa? Aku tidak memberitahu kakek tentang kakak Su Hao yang menyandera aku.
Kau takut kakek khawatir, ya? Sebenarnya, aku tahu kakak Su Hao tidak akan menyakitiku. Dia hanya ingin mengetahui beberapa hal dari kita saja. Setelah kejadian Su Hao, cukup memberi saya pencerahan. Saya juga punya pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Ceritakanlah. Dulu aku sangat mengagungkan pengobatan Tiongkok. Meskipun pengobatan Tiongkok memiliki sedikit kekurangan, aku pun tak mau mengakuinya. Tapi sekarang, aku punya pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Jika aku ingin menjelaskan pengobatan Tiongkok, kembangkan dan lestarikan, agar lebih banyak orang tahu, maka aku harus mengakui kelemahan-kelemahan ini dan memperbaikinya. Kau tertawa apa? Sekarang kau memikirkan seluruh dunia. Kelihatannya benar-benar seperti seorang satria. Tuan Guru, aku akhir-akhir ini mengalami beberapa hal. Kurasa pengobatan Tiongkok masih memiliki beberapa kekurangan. Ia tidak seperti pengobatan Barat, yang memiliki sistem yang ketat. Jika bertemu dengan orang yang kemampuan pengobatannya kurang mahir, sangat mudah salah menilai, dan menunda waktu pengobatan pasien. Lalu, apa pendapatmu? Bagaimana kalau kita mulai dari pil penyembuh saja? Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Baik. Kakek Wu, lihat ramuan ini. Tambahkan sedikit lagi. Ini. Yang ini juga coba masukkan. 1 sendok saja. Guru, coba cium baunya. Ya, memang Huatian. Tapi akhir-akhir ini, Ayah Wang. Ini, Candy. Daba itu berkata dengan baik, Zilin berhasil melalui dia. Sungguh. Sungguh, aku mengerti. Wu Yong, aku juga ingin mengetahui potensi pengobatan Tiongkok, belajar bagaimana menyelamatkan orang. Wang Li, kami semua berharap. Kami mencintaimu. Cai memberikan kami, tim pengobatan Tiongkok, amplop merah 20 yuan. Pasukan Qi, aku akan memberimu lebih banyak waktu. Zilin, aku percaya padamu. Kelinci kecil Zilin. Zilin, terhadap budaya kita, Zilin. Huatian-tian, ini dewi yang lebih mempesona. Dokter Wang, ini terlalu gila. Terima kasih. 2 orang itu adalah member platinum toko kita. Benar, sering datang. Lalu hari ini, maka kami akan memperkenalkan kepada Anda semua pil penyembuh terbaru kami. Silakan lihat, ramuan herbal. Baunya juga sangat harum. Karena itu, belum bicara soal khasiatnya. Ini diekstrak dari kelopak bunga alami. Di dalamnya, betul, selain itu, kalau bisa dikonsumsi. Ini biasanya setiap hari. Hati-hati ya. Kau masih ingatkah? Aku bilang padamu, agar kau menungguku. Apakah ada kejadian seperti itu? Tepat di hari itu. Di rumahku. Tanganku terluka. Ingat, ingat. Sekarang aku merasa waktunya tepat. Meskipun sudah menikah, kau takkan bisa naik ke tempat tidurku. Anak itu anak haram. Ibunya meninggal muda. Bosnya melihatnya kasihan. Maka dia diizinkan untuk menjadi menantu di keluarga kita. Nanti kita mau buang ya buang saja. Teknik penjahitan ini digunakan untuk pertolongan pertama. Sebelum Ye Tianming meninggal, ia mempercayakan 3 kunci kepada 3 temannya. Asal kau bisa mendapatkan ketiga kunci itu, kekayaan keluarga Ye tentu akan menjadi milikmu. Tidak mungkin. Bohong.